Nak kebu tu tiap uro tabi kerja tidak kita peduli terhadap kebutuhan binatang tersebut, sehingga jangankan kita, orang-orang binatang yang ada dalam seisi dunia. Apa makna mustarah minhu? Abdul fajir yastari minhu al-ibad, yang istirahat daripada mereka yang pergi, yang meninggal dunia. Jenazah tadinya yang meninggal dunia, kalau dia termasuk dalam kategori mustarah minhu, apa maknanya? Yastari minhu, orang lain akan beristirahat. Al-ibad, hamba manusia kita. Yang selanjutnya wal bilad, isi dunia. Yang selanjutnya sajarah wad dawa, pohon-pohon dan binatang. Na tanya ulam udip, na utun jeroh ke rindang, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa. Tapi datang kita karena kecerobohan kita, dah gundulkan hutan-hutan tersebut sehingga teraniaya tumbuhannya Allah Ta'ala. Ada binatang yang tanya pelihara, lemon pelihara, empen hana tajuk, maka binatang tersebut akan beristirahat kalau kita pergi ke hadirat Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling buruk adalah orang yang termasuk dalam kategori yang kedua, hamba Allah. Apa itu? Mustarah minhu. Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahawa ihtimal kalimat mustarih tersebut kepada orang yang beriman, yang ngebubut kebaikan. Dan ihtimal juga mustarah minhu kan cuma kepada orang kafir, bisa saja termasuk getanya orang-orang Islam yang hana mukmin, yang hana bertakwa, berKTP-kan Islam tetapi tidak mengindahkan agama Islam, sehingga mereka tidak ingin merasakan taabnya dunia, tidak ingin melalui payahnya dunia dengan kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyertanya termasuk dalam mustarah urung siklun, maka rugo udip gedanya. Kita hari ini leh ceramahnya ulun tuan drone gedanya Bandung akan menganalisa, akankah saya termasuk dalam kategori mustariyah, orang yang istirahat, orang yang beristirahat setelah ajal merenggut nyawa, berpisah dengan tubuh kita? Akankah termasuk saya dalam kategori orang yang mustariyah, beristirahat dari taatnya dunia, beristirahat dari payahnya dunia? Atau mustarah minhu, orang lain beristirahat dari kehidupan kita? Maaf cakap menyolam daya kadang-kala nangon dek tanya-tanya kadang-kala na contoh kejadian penyakit rehat kurang dalun na cijamun pengalaman bersama di wate tanyang lingon yang penyakit kurapnya kibat pernah ubat bakah na baklum patau baji separtuh cap ikurung belah kiban cara pakai cok ju 7 boh peluk 3 kok patah kurap binepa ruah ju 3 ruah dumnan non leuh ipegah katanya mudah praktek tele katanya bijing rak ruang jelela kai ruah senang latih kalian ngon tersiksa leuh ruah lengai debit tu hanale atake kai impoten lamate kan mono alhamdulillah tenang kalau tersiksa. Kalau perilaku kita yang kita terapkan dalam kehidupan seperti itu, wate tanyo tawaba Allah ngan tanyo akan ikun alhamdulillah. Kejut peta masaudep diilanya ke. Kalau kita demikian termasuk dalam kategori mustarah, orang lain beristirahat dengan kepergian kita. Maka orangnya koncit kun alhamdulillah lagi tanya lagi kejadian orang di daya ataupun di pesantren yang atau di kampung kuimu di kampung dakenyu yang meninggal orang lain kayaknya alhamdulillah peng kamu orang keluarga yang ketinggal keklik gemau bau roi mata sama cik lagi perawat-perawat, menteri-menteri, doktor yang ada di rumah sakit. Nah orang sakit tanya takli, keluarga orang sakit klik mau bae luar biasa. Doktor alhamdulillah tamang rezeki. Artinya apa? Kembali kepada topik yang ingin kita bahas.
Kita diberikan cobaan oleh Allah. Kita pula yang harus memilih dan memilah. Melalui cobaan tersebut dengan kesabaran, melalui cobaan tersebut dengan tidak mengeluh, melalui cobaan tersebut dengan lapang dada. Karena konsekuensi diciptakan kita oleh Allah sebagai manusia. Fi kabad walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kita akan diberikan cobaan, akan diuji, didera, ditempeleng, dicoba oleh Allah Ta'ala, digojlok kita oleh Allah Ta'ala untuk dengan rasa kepahitan. Tanya di dalam dunia orang silun sama persih lagi orang nak tamang kuliah ikut ujian. Karena tanya dalam ruang kelas untuk ikut ujian, kita berkata payah hektat soal yang gejuk le dosen ataupun le kita mau masuk ke pesantren Darul Ulum, dibuat tes pertama sebelum masuk. Kita lihat soalnya payah. Saat kita sudah berada di ruang kelas tersebut menghadapi ujian, tidak ada kalimat payah, yang ada kita lewati dan kita hadapi. Maka Allah diciptakan tanya sebagai manusia yang diberikan cobaan terberat. Tengku petap dudep lun, tidak berat kehidupan kita seperti kehidupan Nabi Muhammad. Kiban pet udep Nabi Muhammad urang silun dari pon ubud hanale urang si agak. Beliau tidak pernah mengenal dengan sosoknya Abdullah. Siapa beliau? Ayahnya. Lahir dalam kondisi yatim. Beberapa tahun kemudian meninggal ibunda tercinta Aminah. Singkat cerita, pernah suatu kejadian Nabi Muhammad ditempeleng kepalanya oleh Abu Jahal, Umar bin Hisham di atas Bukit Safa. Rud Nabi, rud darah bauleh. Watejan ke tamong Hamzah dalam Islam, pamannya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sayang terhadap keponakannya yang ditempeleng oleh Abu Jahal. Ada lagi cerita saat Nabi berada dalam tahun Amul Khuzni, beliau gundah gulana luar biasa. Bagaimana tidak? Seorang perempuan yang sangat dicintai oleh beliau, yaitu Khadijah. Tanya baru-baruban kawin, setia luar biasa winau tu. Imaguan tip uro makanan hana pernah suah pajuh bak gede. Tanya watelir kawin merumpok inang dihira luar biasa. Nabi Muhammad kehilangan Khadijah, tiada duanya kepiluan yang beliau rasakan. Setelahnya meninggal paman tercinta Abu Talib yang pernah berkata, tidak akan kubiarkan seorang siapapun di negeri Mekah ini untuk menyentuh bulunya Muhammad, satu helai bulunya Muhammad, maka siap tubuhku dijadikan sebagai tanah untuk mempertahankan Muhammad, memperjuangkan agama Islam. Wadenya Abu Talib pula meninggal dunia. Gundah rasa pilu hanali yang mampu membentengi kehidupan Nabi Muhammad. Wadele meninggal Abu Talib di embargo luar biasa, cobaan luar biasa. Ada sahabat yang ditombak tubuhnya, ada sahabat yang dibakar tangannya dalam ayaman, ada sahabat yang dihimpit seperti Bilal bin Rabah, dihimpit tubuhnya luar biasa, diembargo luar biasa, diberikan kepayahan kehidupan. Apakah para sahabat mengeluh? Tidak. Rasul berkata, dunia ini adalah penjara, insya Allah akan diberikan surga oleh Allah. Watenyan berangkat Nabi ke kota Taif. Beliau berangkat ke kota Taif, duluan datang Abu Jahal ke sana untuk memprovokasi. Terus Taif hanai dengar li Nabi, li urung-urung yang nadi suku Sakif yang ada di kota Taif. Setiba Nabi Muhammad di sana, yang harapan beliau untuk memindahkan kepiluan, meminimalisir kepiluan yang ada dalam hatinya karena meninggalnya Khadijah, meninggalnya paman tersayang Abu Talib. Beliau ingin merasakan kesenangan dengan membawa ajaran Islam. Setiba di kota Taif berhadapan dengan suku Sakif, apa yang dilempari? Dilempari dengan pokok korma, dilempari dengan bebatuan, dilempari dengan kotoran unta. Urang Syiklun, Nabi Muhammad pernah dirajam oleh suku Sakif di kota Taif. Bukan rajam karena beliau berzina, tapi dirajam, dilempari dengan bebatuan. Cina bayangkan kiban runcingnya batu yang berada di timur tengah, di Arab, di semenanjung Arab, yang bate gunung lagi katanya bulat-bulat, licin-licin, tapi runcing luar biasa dilempari tubuhnya Nabi, kenang bedih geru darah. Kiban dalam hadis tersebut digambarkan darah Nabi ro urang Syiklun ada metuah wate langkah gatik lagi tanyo tawo dari lehok langkah gatik mengunci tapak dilikut menang ke darah Nabi dalam demi perjuangan Islam. Tak
masyakkatnya dunia, masyakkatnya perjuangan, masyakkatnya kehidupan telah dilalui oleh Rasul. Siapa beliau? Nabi kita yang tiada tara perjuangan beliau, kepahitan yang beliau lalui. Hana seberapa pahit baru padum tun tinggal daya kada pegah pak mak nak cok lu menyahana ni cok lung kuplu mak nyok kaletun janji lung ni belah Honda petat udah berdaya. Itu semua hanya faktor nafsu ada mentua. Menyata bayangkan bagaimana perjuangan Nabi, hana seberapa perjuangan tanya. Kita tanyakan tamai agama, tapi dia pelajari Nabi terhadap apapun yang sudah ditinggalkan olehnya, apapun yang sudah ditinggalkan oleh ulama-ulama para anbiya sebelumnya, kita tinggal untuk mempelajarinya. Maka betakun bak tubuh roh, takun bak pribadi roh, han kuo dari daya segelom tamat kitab Al-Mahalli, han kuo dari daya segelom malin untuk menggantikan abadi, han kuo dari daya menyegelom dan jet dan baca kitab kuning, han lunwo dari daya menyegelom jet lung hafai Al-Quran. Payah, masyakkah, itu kodrat kita sebagai manusia, diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah menciptakan manusia dalam kepayahan. Hana mutidrawa manusia yang tidak berada dalam kepayahan. Lungna masalah, abadi juga pernah ada masalah. Kita semua punya masalah. Maka bagaimana menyikapi masalah itu? Landasilah dengan kesabaran. Sehingga Imam Sayyidina Ali pernah berkata dalam sebuah buku yang dikarang oleh pesantren Lirboyo yang lun tuan baca urung syi'lun, in sabarta jarrat alaikal maqadir wa anta ma'jurun. Menyagitanyo sabar, takdir Allah tetap berlaku, takdir Allah kali mempatron, takdir Allah kali menulis dalam lauhil mahfud tidak akan terubah. Bagaimana takdir Allah terhadap lun, bagaimana takdir Allah terhadap gada, bagaimana takdir Allah terhadap kita tidak akan berubah. Maka menyertanya terima takdir Allah dengan kesabaran, maka Allah akan gejuk pahala terhadap gedanya. Wa in jaza'ta, apabila kita mengeluh, apabila kita protes terhadap cobaan dan rintangan yang diberikan oleh Allah bukan karena kesabaran, wa anta ma'zurun, engkau akan diberikan dosa oleh Allah. Maka landasilah segala masalah yang dihadapi, yang diberikan oleh Allah dengan kesabaran. Kenapa? Karena kita akan memilih salah satu di antara dua titel setelah kembali ke hadirat Allah, mustari atau mustarah minhu. Orang yang hana senang terhadap takdir Allah, orang yang jid ke beban gop lam udip gopnyan jid ke beban bagi orang lain, tanyo jid ke beban bagi orang syik tanyo, tanyo jid ke beban bagi orang yang berada di sekeliling kita, kita menjadi beban untuk seisi dunia, maka kita termasuk dalam kategori mustarah minhu, bukan mustari. Mari sahabat sari urung syi'lun, di paparan yang singkat ini, di terakhir kami mengajak, mari talu dro de poke gedanyo ka termasuk dalam kategori mustari ataukah yang hana gedanyo harapkan nauzubillah wate meninggai ente gedanyo termasuk dalam kategori mustarah minhu. Keberadaan kita sangat diharapkan kita untuk beristirahat oleh orang lain, baik itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, seisi dunia mengharapkan pengistirahan kita. Yang selanjutnya, ini yakin ke orang syi'lun menyena sabuk masalah dan cobaan hayado mutua. Ayat Allah dua ke ulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bermakna kepayahan itu akan dibarengi dengan kesenangan. Kesukaran itu selalu berbarengan dengan kemudahan. Maka ditanya watena masalah, tinggal tunggu saja kapan itu usai. Pat perang yang hana rida, pat ujin yang hana pirang, pat perang yang hana rida. Semoga bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Lebih dan kurang ulun tuan lagi maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.